Selamat pagi sahabat Belambangan, apa kabar Anda pagi hari ini ya? Semoga tetap selalu bersemangat di hari Senin pagi hari ini. Dan pastinya untuk Anda yang sudah mulai melaksanakan aktivitas, semoga lancar aktivitasnya pagi hari ini. Nah, sambil menemani Anda yang beraktivitas pagi hari ini ataupun Anda sedang berada di perjalanan, kita akan ajak Anda untuk menyimak obrolan pagi kita pagi hari ini bersama jaringan Radio Siaran Banyuwangi. Dan pagi hari ini selain di Belambangan FM, Anda juga bisa mendengarkan talkshow di Radio Habibullah FM Banyuwangi ya. Jadi untuk Anda yang mau gabung, Anda juga bisa telepon di 417027 atau SMS di 0811 3786 881 ya. Untuk Anda pendengar Habibullah FM, Anda juga nanti bisa kontak ke Habibullah FM dan nanti bisa menyampaikannya ke Radio Belambangan FM. Baik, pagi hari ini kita akan berbincang dengan rekan-rekan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Ini dinas yang selalu aktif untuk kita ajak ngobrol karena memang banyak sekali kegiatannya yang harus diinformasikan kepada masyarakat. Nah, ini terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang sudah masuk di jadwal Banyuwangi Festival, yakni kegiatan Festival Bambu Gintangan. Nah, ini seperti apa kegiatannya dan persiapan hingga saat ini sudah sejauh apa? Pagi ini kita sudah bersama narasumber dari Disbudpar Banyuwangi. Selamat pagi Pak Walikul Ridho. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian ada ini yang paling cantik ini ya, Bu Endang Sulistiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Endang. Dan yang juga selalu hadir menyapa kita, Kang Fauji Abdullah Fauji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini mereka-mereka ini akan berbagi informasi sahabat Belambangan dan juga Habibullah FM bagaimana kegiatan pelaksanaan Festival Bambu Gintangan. Nah, sebelumnya ini bisa dijelaskan dulu sebenarnya ide untuk akhirnya gintangan yang memang punya ini ya, potensi dari hasil anyaman bambu itu akhirnya diangkat ke festival ini gimana? Ya, Mas Ranu, terima kasih dan seluruh pendengar yang di Belambangan FM maupun di Habibullah FM dan yang lain. Jadi begini, kita konsep daripada Banyuwangi Festival ini kan ada 3. Ada sport tourism, kemudian ekoturism dan culture tourism, ya kan? Nah, terkait dengan kita menjurus kepada, kalau sport tourism sudah jelas ya, kita menyangka ekoturism juga termasuk culture tourismnya. Di Gintangan ini kan punya sentra daripada anyaman bambu. Masuklah di sana ada namanya ekoturismnya, ekonomi turismenya ada. Ya, kemudian culture tourismnya juga ada di sana. Budayanya mereka ada banyak sekali. Nah, tahun kemarin mereka berusaha untuk mengangkat potensi daripada masyarakat desa Gintangan sendiri, walaupun tidak masuk dalam Banyuwangi Festival. Kebetulan saya yang hadir. Mereka mengadakan sendiri waktu itu. Mengadakan sendiri dalam bentuk pawai dan arak-arakan yang dalam satu hari. Ya, seperti etno karnival. Seperti, tapi mereka menggunakan semua dari anyaman bambu. Ya. Sentra daripada anyaman bambu kan ada di Gintangan. Apapun bisa dibuat di sana melalui dengan anyaman. Buktinya bajunya BEJ ya, karnival bisa dipakai bambu. Apalagi dengan desain-desain yang lain, dengan alat dapur dan sebagainya lah, bisa dibikin dari sebuah bambu. Lah, kita ini kan tidak ada sentra produksi anyaman bambu kecuali di Gintangan. Kita mencoba tahun ini untuk diangkat, dimasukkan di dalam Banyuwangi Festival. Nah, dalam rangka untuk apa? Menunjukkan kepada khalayak umum bahwa sentra daripada anyaman bambu itu ada di Gintangan. Walaupun di beberapa desa yang lain ada anyaman, tetapi tidak seperti di Gintangan. Hampir seluruh masyarakat desa sana melaksanakan kegiatan anyaman bambu kan gitu. Dalam produk-produk daripada bambu. Dan sebagai salah satu ini ya, mata pencarian untuk perekonomian. Betul, untuk perekonomian masyarakat di sana. Jadi masyarakat di sana ini memang ada rumah-rumah yang untuk outletnya ya. Tetapi hampir semua masyarakat di sana kehidupannya melalui anyaman produksi bambu seperti itu. Nah, di dalam tahun ini kita masukkan dalam Banyuwangi Festival dengan maksud dan tujuan seperti itu tadi. Sehingga harapan kita dengan kita mengangkat melalui event di Banyuwangi Festival, Gintangan akan kelihatan nampak bahwa di sana adalah sentra daripada
anyaman daripada bambu. Gitu. Dan di sana kegiatannya tidak hanya 1 hari. Nah, ini yang mungkin akan menjadi kemasan tersendiri ketika pemerintah daerah ikut andil untuk bisa masuk ke jadwal ini. Iya. Kemasannya nanti seperti apa? Ada dimulai tanggal 11, 12, 13 ya. Ya, oke. Tanggal 11 itu kita akan menunjukkan bazar dan UMKM yang ada di sana. Ada pameran, artinya potensi UMKM yang ada di sana kita tunjukkan. Jadi selain anyaman mungkin ada lagi yang lain ya kan. Kemudian kulinernya. Ternyata kuliner juga banyak di sana. Ada lontong ala santri kalau nggak salah Bukades kemarin itu. Ya. Kemudian juga ada makanan-makanan khas yang lain yang potensinya ada di sana. Contohnya kayak rebungnya apa? Ya Bung itu. Bambu karena memang potensi di sana bambu. Sampai bambu mudanya yang hangen nomben enak. Yang dipangan. Nah, itu juga rasanya bagaimana nanti pada tanggal 11 itu ada. Oke. Tanggal 12-nya salah satunya mungkin ada mocoan, lontar Yusuf juga ada kegiatan budaya di sana. Kemudian malamnya juga malam tanggal 13-nya itu ada Janger Using katanya di sana. Nah, jadi selama 3 hari. Ditutup pada tanggal 13 nanti namanya arak-arakan atau etno yang kita sering lihat itu, tapi karnivalnya menggunakan bambu. Dari bambu. Ya. Nah, nanti masalah filosofi kenapa bambu ini pakarnya nanti. Aku mau bambu dan sebagainya. Kan gitu. Nah, Kang Fauzi, Kadung Deleng, wilayah Gintangan. Di situ sebagai salah satu sentra anyaman bambu. Memang apakah sampai saat ini di wilayah tersebut budidaya bambu ini memang masih terus berkembang? Iya. Begini, awal saya akan bercerita kawit-kawitane kok ono bambu etnokarnival ini ya. Ketika Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi itu ada jadwal rutin di gelar seni budaya di Surabaya, kan selalu memasang stand-stand pameran UMKM, kemudian handicraft ya, juga pokoknya yang produk-produk Banyuwangi, dan itu menjadi khas Banyuwangi yang bisa dipasarkan di mana-mana. Ya, ketika stand bambu ini dari Gintangan, teman-teman kita yang relasi kita yang di Gintangan yang sering mengikuti pameran itu, begitu masuk, begitu menata, itu sudah malam itu sudah laku 6 juta. Wow. 6 juta nominalnya ya. Selain yang memang ada pesanan 1 pickup. Nah, ini kemudian saya muncul ide. Ini pemasaran yang berhenti, ya tidak aktif kan begitu. Sudah seperti ini. Bagaimana dengan memperkenalkan mereka secara massal kan gitu. Akhirnya muncullah ketika itu saya langsung desain gitu. Desain dari bahan-bahan bambu, anyaman bambu yang di stand pameran itu. Ano lampu ya, lampu wadai lampu loro api cilik misalkan di telenang dure pundak kun gambar. Jadi ano lampu hang gede tapi anune hengkatek wadai lampune panggonane diamare sing kathik tapi wadai tok dienggo nang kuluk ya. Nah, saya gambar itu. Kemudian saya ngomong sama teman itu. Iki kadung nang Gintangan dianakaken semacam Banyuwangi Etno Karnival. Paren Pak Arane, yo jajang Etno Karnival berarti. Jadi ternyata ada guyonan itu ditanggapi serius gitu loh. Tiba-tiba muncul bambu Etno Karnival, wah bagus ini, luar biasa. Tapi ketika teman-teman itu datang lagi ke pariwisata, ada semacam ketakutan gitu ya. Polanya toko tayongan hingga paran-paran iku wedi. Padahal kene yo mari gue ide yo wis iku ya. Polanya sering-sering engko rek gawane gitu. Gitu. Terus hingga ketemu ya. Songkan-songkan dia. Nah, selain itu juga teman-teman ketika Danang gempar-gemparnya Danang di DA itu ya. Datang juga ke pariwisata. Kang, kelenti Kang bisa partisipasi. Ya ini tuh komentatornya piro, terus jurine piro, ya hostnya piro, wis kirim mono wadai lampu tinggal nang juru kamar mana. Kirim kira-kira mbok yo.
Ya, kirim kan Merono. Dan itu bagian dari upaya kita dari pariwisata untuk mempromosikan mereka. Suatu saat nanti barangkali ini bambu Ethno Carnival bisa ditarik ke permukaan di Banyuwangi Ethno Carnival. Nah, ini yang konsekuensinya harus mempersiapkan bahan mentahnya yang dari Gintangan. Nah, di situ akan terjadi rangkaian acara pertama bagaimana mengundang narasumber pembudidayaan bambu dan bagaimana keuntungan dan kelemahan adanya bambu ditanam di tepi sungai ya. Kemudian mengundang narasumber bagaimana menganyam bambu yang baik dan pemasaran bambu. Ini akan terjadi diskusi luar biasa dan ini bisa nasional gitu loh. Bisa nasional. Filosofinya dari kenapa kemudian bambu itu satu karena memang aktivitas masyarakat Gintangan satu ya. Itu ada gandengan hati ya. Karena memang pekerjaan dia suka menyenangi pekerjaan itu dan menyenangi hasil yang dikerjakan. Dan ini akan muncul kekuatan. Daripada yang diinstruksikan melaksanakannya terpaksa. Jadi ini tidak akan langgeng ini. Dan hasilnya tidak maksimal ya. Arep yang melaksanakan budaya, dipindah, dipecat kan gitu ya. Dilaksanakan oleh ndai gitu. Tapi ini masyarakat memang pekerjaannya. Kemudian dikasih ide untuk mengembangkan nyaut dan itu punya akar kekuatan gitu loh. Punya akar kekuatan. Filosofi kenapa ini bambu kemudian digunakan untuk selain dia hanya berada di dapur dulunya rumah tangga kemudian menjadi aksesoris interior gitu. Nah sekarang ini menjadi busana, menjadi desain busana yang bisa dipakai untuk semacam ini karnaval gitu ya. Nah ini dari tepi sungai yang barangkali orang takut malam hari tanpa lampu, banyak genderuwonya. Itu. Dan bambu ini bisa menyimpan air menjadi sumber yang bisa mempertahankan jumlah air, debit air di sungai itu gitu ya. Dan ini bisa dibudidayakan di sepanjang sungai mestinya di Banyuwangi ini dan dari tepi sungai yang menakutkan ya terangkat menjadi tontonan yang luar biasa di mata internasional. Ini filosofinya kan butuh perjuangan di situ. Bambu-bambu tok mau ditunjukkan ke dunia ya tidak mungkin. Ini perlu diolah dari sesuatu yang terkadang di mata kita memandang sebelah mata. Apabila kita kelola, apabila kita budidayakan, kita manfaatkan, kemudian kita kasih ruh di situ. Akan memiliki makna lebih. Nah makna lebih inilah yang bisa kemudian mengangkat Banyuwangi begitu. Nah ini dari titik Gintangan mereka datang pasti akan tanya ke yang lain-lain. Dari Gintangan ini harus kemana? Harus ada objek wisata yang terdekat. Kan itu. Maka di wilayah Gintangan sekitarnya itu harus ada objek-objek wisata yang dikelola dengan baik sehingga orang datang ke sana tidak sekedar melihat karnival bambu Ethno itu, tetapi juga setelah itu atau sebelum itu bisa mampir di objek-objek wisata. Tapi kalau di Gintangan sendiri untuk objek wisata yang saat ini mungkin persiapan untuk dikembangkan, apa ya kalau di sana potensinya yang nantinya bisa menjadi salah satu jujukan nih? Siapa yang mau? Jadi gini Mas Rido, kalau kita melihat potensi wisata yang ada di Gintangan, ini untuk wisata alam saya kira hanya ada beberapa ya. Artinya tinggal masyarakat disentuh dulu. Artinya di sana ada sumber mata air, ceritanya yang ada di masuk daerah Gintangan, ya kayak bukan pancuran, bukan terjun ya, tetapi sumber mata air yang terinspirasi dari sebuah cerita masyarakat sana ya. Itu mungkin bisa untuk tinggal dikemas, pengemasan aja di sana. Kemudian mereka juga akan menunjukkan bahwa itu tadi. Jadi kayak kalau kita di di Sidoarjo ya, benda yang
kerajinan kulit itu, tas itu apa itu Ya, di Sidoarjo ya, Tanggulangin lah. Kita melihat di Tanggulangin, kalau Mas Rano datang ke Surabaya, saya ingin mencari sebuah tas dari kulit, sepatu dari kulit, kan mesti datangnya ke Tanggulangin. Iya. Destinasi wisata di sana kan nggak ada juga. Benar. Iya kan? Sama, kita mencoba seperti kalau kita ingin mencari sebuah apa namanya ekoturisme tadi, mencari sebuah destinasi sentra kerajinan, ya kita datang ke Kintangan dalam bentuk cari apapun bentuknya kaitannya dengan bambu dan anyaman ada di sana, gitu loh. Nah, tetapi masyarakat di sana ingin mengangkat ada potensi alam yang mungkin bisa dikembangkan untuk bisa didatangi untuk destinasi wisata. Jadi mereka bisa berlama-lama juga di sana. Maksudnya seperti itu gitu loh. Belanja, bisa belanja di sana, bisa menikmati alam yang ada di sana. Ini yang mungkin dikembangin. Sehingga pemerintah dalam hal ini bagaimana untuk bisa itu tadi yang disampaikan Pak Cifoci, mengangkat, kita sudah berupaya ya melalui event di luar daerah. Nah, ini mencoba untuk mengangkat melalui event Banyuwangi Festival. Seperti itu Mas. Oke. Nah, sejauh ini dengan kesiapan yang ini baru pertama kali masuk ke Banyuwangi Festival agendanya dari masyarakat Kintangan ini. Kesiapan panitia sendiri Bu Endang seperti apa saat ini? Terima kasih Mas Rano. Untuk kesiapan dari panitia sendiri, panitia lokal di sana sudah 92% ini. Kemarin juga Pak Bupati sudah berkunjung dengan para pejabat, para pejabat dan tim. Untuk kesiapannya sudah hampir ini sudah dipoles-poles. Di sana nanti ada kegiatan pembacaan lontar Yusuf, ada permainan-permainan seperti egrang. Semuanya dari bambu ya? Semuanya dari bambu. Permainan tradisional ya. Permainan tradisional. Juga kulinernya itu nanti Mas Rano itu bahan-bahan yang dibuat seperti lereng itu juga dari bambu. Itu kita sentuhannya. Musiknya pun juga dari bambu. Dari bambu. Ini benar-benar pure semuanya ini dari bambu. Karena kita dia sendoknya. Festival Bambu Kintangan. Nah, ini brandnya kan itu. Jadi semua yang ada di sana nanti brandnya itu dari bambu. Nah, sejauh ini antusias dari masyarakat setempat sendiri dengan akan digelarnya ini festival yang ada di sana gimana Bu Endang? Nah, gini, kan Festival Bambu Kintangan baru tahun ini ya kita masukkan Banyuwangi Festival karena memang sudah layak kita angkat pada event Banyuwangi Festival. Nah, antusias sangat mendukung dari masyarakat sana. Jadi semua bergerak cepat, semua bergerak mendukung kepada acara Banyuwangi Festival Bambu Kintangan ini. Ya, kalau tidak dukung salah. Nah, mereka kita memasarkan mereka. Saya Mas Randi, apa yang disampaikan Bu Endang ini memang benar, artinya masyarakat bahkan panitia sendiri dengan kegiatan ini susah untuk mengalihkan arus lalu lintas. Nah, ini seperti jadi apa? Karena satu jalan ya jalan di sana. Satu jalan. Jadi terpaksa nanti pagi karena pagi ya. Yang perempatan itu rencana ditutup ya benar ya, dari selatan dari barat itu ditutup. Kemudian satu jalur dan nanti dari sekolahan SD itu nanti arahnya itu yang daerah persiapan di situ. Di lapangan ada SD ya. Iya, jadi di situ daerah persiapan nanti ke timur. Baru nanti yang buangan ke arah ke selatan itu rencananya untuk buangan ini ya. Ini untuk pengaturan lalu lintas. Iya, jadi nanti nggak akan bisa kendaraan yang pagi itu sampai ke timur kecuali pada saat pelaksanaan aja. Tapi setelah karnival saya kira sudah bisa pameran tidak di situ tempatnya ada di belakang. Nah, karnivalnya sendiri itu pagi, Pak. Pagi. Karena gini, pada hari itu pagi acara karnivalnya, siangnya di ya Bu Endang ya di Agro ya pada saat yang sama bersamaan ya. Itu ada 4 event, ada 4 kegiatan. Jadi pagi di Kintangan, siang sorenya ada di Agro, kemudian malamnya Bintang Pantura, ya kan ada 3 kegiatan dalam satu hari itu gitu. Iya. Dan dipastikan Banyuwangi kan ramai sekali nih. Kebetulan Dinas Pariwisata terlibat semua. Nah, dan
pastinya nanti untuk masyarakat yang ingin hadir ke sana, selain nanti karnivalnya di saat yang bersamaan dengan beberapa event, berarti sebelumnya masih bisa ke sana untuk melihat pameran-pameran. Iya. Jadi tadi saya sampaikan di tanggal 11-nya itu kan ada kegiatan pameran dan UMKM. Silakan masyarakat sudah bisa ke sana untuk bisa menikmati bagaimana nuansanya festival bambu. Itu sudah bisa dilihat pada saat tanggal 11-nya. Bahkan sekarang aksesoris semuanya Bu Endang dibuat dari ini ya. Iya, dari bambu. Bambu tutul aja di sana itu. Saya pikir di daerah sini kan susah ya. Lu di sana aksesorisnya semua bambu tutul loh. Nah, ini apakah ada budidaya bambu tutul di sana? Jelas begitu. Jelas begitu. Ya, gitu loh. ini peluang bisnis. Betul sekali. Bagi pelaku bisnis ini peluang luar biasa. Kesana mungkin bisa memasarkan ya. Ya, Bondo Abab mungkin ya. Bisa memasarkan ya, regane pelaku sama ini bisa terkirim. Nah, ini peluang bisnis bagi orang bisnis bisa itu. Kalau saya ya pesennya 10 ya dia akan 10 ya bisa. Oleh kesel. Ini ada yang ngurus. Ada SMS dari Bu Eli. Untuk acara di Gintangan itu kalau pagi dimulai dari jam berapa, Pak? Karena saya dari Rogo Jampi, kalau dekat saya ingin segera berangkat pagi katanya gitu. Ya dong bisa pengaing apa namanya dulure. Mungkin yang karnival yang ditanyakan pagi itu. Jam berapa acaranya, Pak? Pagi. Jadi kita persiapan itu kan ada persiapan mulai pagi ya jam 7. Jadi rencananya kita jam 7 sudah ditutup jalan. Oke. Ya kecuali yang ingin menikmati aja maksudnya gitu. Jam 7 sudah ditutup, jam 9 insyaallah 9 kita sudah mulai running untuk apa namanya? Untuk ini sudah running jalan. Jadi persiapan kita ada 2 jam lah mulai pagi kita jam persiapan untuk seperti seremoni. Jadi undang-undang pejabat dan sebagainya kita jam 9 sudah mulai untuk sudah siap ya. Oke. Nah, ini yang menarik dengan adanya karnival bambu ini nanti ya. Ini kemarin juga sempat diperkenalkan di BEC kemarin ya. Bagaimana festival bambu. Nah, ini apa nanti yang akan ditampilkan istimewanya untuk orang bisa datang ke sana? Selain dengan kostum-kostum itu, ini pesertanya itu dari kalangan mana saja? Apakah hanya warga Gintangan saja? Iya, jadi pesertanya ini semua dari kalangan Gintangan, mulai dari tataran pelajar sampai masyarakat. Dan di sana kalau kita bukan hanya jadi tanggal 11, 12, 13 itu nanti ada edukasinya, Mas. Edukasi kalau misalnya nanti kepingin latihan nganyam itu ada tanggal 12-nya kalau nggak salah itu. Oke, ada ya. Jadi ada edukasi untuk ngenam bambu gitu loh, dari bambu seperti itu. Nah, ini sangat menarik sekali ketika ada edukasi untuk belajar nganyam dari bambu. Apakah nantinya ketika mungkin ini ada bapak ibu guru ingin ngajak muridnya ke sana untuk belajar, itu juga pasti diperbolehkan untuk datang ke sana untuk sama-sama bareng-bareng, Pak ya. Iya. Gitu ya. Baik. Tapi kon gue pecah sungguh lontong kuliner ngono yang payu kok. Nah, mulane yang penting kuliner ngono hang khas. Apa Puji? Hang rebung wae kok. Rebung mau ya. Iya, bahasa salah. Iku make hagen nom iki. Armane ngang tuwek. Ya, pagere ku keton. Ya. Untuk tema ini kita ekspor bebas Mas. Jadi kemampuan ekspresi dari masyarakat dari masing-masing peserta kita eksplor kemampuannya mereka. Jadi tema tertentu seperti gandrung kayaknya masih belum kita poles gitu. Bagaimana kreasi dari peserta untuk mengeksplor dari bahan bambu ini ya. Nah, ini sudah ada ini enggak informasi bagaimana jumlah pesertanya untuk karnival sendiri ini? Kurang lebih sekitar 50-an orang ya dari masyarakat dari tataran anak. Itu dibatasi ya? Iya, dibatasi. Kalau nggak dibatasi Mas Ranu, kalau mari kan. Iya. Jadi kalau nggak dibatasi itu nanti akan banyak dan masyarakat ini kan ingin eksplor dirinya sendiri ya gitu kan. Karena saking masuk dalam Banyuwangi Festival. Foto-foto lupa waktu. Nah, jadi di sana nanti banyak kreasi. Kalau kita lihat beberapa tahun kemarin dia menggunakan bajunya BEC, tapi sekarang ini lebih menarik lagi dan lebih halus. Jadi temanya memang sementara ini dibebaskan ya. Tetapi kreasi yang dibuatkan dari tahun kemarin ini berbeda. Mereka sudah mulai mengarah kepada tema. Tapi tahun ini sementara kita tidak bebas.
menetapkan temanya harus seperti ini, gitu loh. Jadi ke depan mungkin akan mengarah, kalau memang tetap menjadi Jember University nanti akan mengarah kepada tema, dan mereka akan membentuk anyaman-anyaman bambu sesuai dengan tema yang ada. Tahun ini memang kalau kita lihat banyak ya yang menarik ya. Jadi tidak seperti saya juga heran ya, orang sana ini kok pinter gitu loh. membuat kreatif, membuat bajunya karnival itu orang Gintangan ini kok pinter gitu loh. Toko jajang ya, hanya menjajang. Iya. Nah, apa mungkin dari dinas terkait juga sempat ini Pak untuk kesiapan ini sempat mungkin memberikan edukasi kepada para peserta ini untuk cara membuat desain kostum gitu Pak. Iya, jadi gini, kita kalau cara membuat kostum mereka sudah lebih bagus ya, lebih ahli. Tetapi mungkin cara berjalan saja. Oh iya. Dan yang sekarang uniknya kalau kita melihat ya, kembali lagi karnival ini Mas Ranu kan di kabupaten kota lain ini banyak ya. Betul. Tapi di Banyuwangi ini ada perbedaannya BEC itu. BEC-nya itu ada tema satu. Kemudian yang kedua juga musiknya berbeda. Kalau di lain kan musik internasional, musik ini dan modern. Kita kan kolaborasi. Lebih aneh lagi di Gintangan ini musiknya pakai bambu ya. Ya kan? Lebih spesifikasi ini ya. Jadi lebih spesifik lagi. Kalau di kabupaten lain ada karnival dengan menggunakan seperti itu, di BEC-nya sudah spesifik menggunakan alat musiknya kolaborasi dengan tema ya kan, mengerucut lagi di Gintangan lebih gila lagi, pakai bambu bisa pakai ini dan musiknya pakai bambu juga itu. Nah, ini menggelitik. Ini menggelitik orang luar daerah Banyuwangi. Iya betul. Ya, artinya apa? Kalau di Amerika itu drum band itu dedegan, rock itu hengkadek Melayu merono kanan kiri yo akeh. Maka tidak perlu orang Banyuwangi, apalagi orang Indonesia, menampilkan yang ada di luar Indonesia, yang di luar Banyuwangi itu. Maka khas yang ada di daerah itu akan memberikan nuansa dan membuat orang lain kepingin datang dan pengen tahu itulah. Nah, mereka menjadi hal baru kan gitu. Menjadi hal baru bagi orang luar daerah Banyuwangi itu. Dan ini hengonon tek-tek Banyuwangi kan gitu. Itu pendapat orang yang selama ini berdialog, ketemu orang mana? Banyuwangi. Wah, Banyuwangi tidak ada habis-habisnya ya. Bingung arepe teko merono ki kapan yo akeh. Ya. Ini akan lebih berkembang bambu ini jika BEC tahun-tahun akan datang bertemakan produk bambu, bertemakan anyaman bambu. Maka masyarakat Gintangan harus menyediakan bahannya lebih banyak. Itu yang lebih banyak. Dan itu mengungkit ekonomi yang luar biasa di desa itu. Tidak menutup kemungkinan daerah lain mungkin punya produk yang berbeda, bisa dikelola semacam itu loh. Dan ini akan semakin meningkat ekonomi masyarakat di Banyuwangi. Saya kira itu ya. Oke ya. Nah, tentu dengan kesiapan yang sudah tinggal beberapa persen ini ya. Nah, masyarakat Banyuwangi nanti bisa melihat langsung bagaimana kegiatan Bambu Festival ini ya. Nah, sejauh ini Pak, untuk dari kesiapan yang sudah dilaksanakan, kendala apa yang mungkin dihadapi mungkin dari masyarakat sendiri, Pak, isun kurangi dari dinas sendiri untuk meng-create acara ini, apa nih yang sempat menjadi sedikit kerikil lah ya. Iya. Mungkin gini Mas Rano, kendala ini memang masyarakat ini kan kepingin supaya lebih dieksplor ininya. Kadang-kadang ya rada angel gitu loh Pak, ini kudungnya tempat lagi. Iya Bu Kades memang semangatnya tinggi Bu Kades Gintangan itu. Ini kelasnya kan festival. Bagaimana dikemas dengan baik tanpa meninggalkan daripada kemauan dengan tradisi ini tadi. Kita harapkan seperti memang kendalanya ya, tapi tidak begitu banyak seperti itu. Sehingga setelah kita memberikan penjelasan, memahami bahwa ini menjadi sebuah daya tarik, agar supaya memiliki daya tarik wisata kaitannya dengan ini mereka juga akan memahami dan mau juga untuk bisa kita arahkan bagaimana baiknya dengan ini. Yang jelas dari tahun kemarin yang datang itu aja pesertanya banyak dan penontonnya berjubel macet.
Nah, ini. Apalagi yang tahun ini yang lebih keren misalnya. Sudah dikemas ini. Sudah dikemas gitu. Ya. Maka di daerah itu harus ada jalur alternatif. Nah, ini kesiapannya keuntungannya akan membuka lagi jalan alternatif iya, di sana ya. Akan semakin ramai. Ini Mas Ranu ada SMS dari Kerawang itu. Oh iya, Kerawang. Ya ada dari Kerawang, mantap. Mantap. Karnival dari bahan bambu ini menjadi contoh daerah-daerah lain ya. Langsung. Baik, Ya, terima kasih dari Karawang. Karawang. Samsul nih, terima kasih infonya. Oke ya. Nah, mungkin kalau ada waktu segera saja meluncur ke Banyuwangi, Pak. Iya. Langsung dari Karawang ya. Jadi ya tadi dijelaskan Bu Endang. Kebetulan kalau meluncur pada hari itu Mas Rano. Banyak sekali kegiatan ya. Oke, itu Festival Bambu Gintangan yang sudah siap untuk digelar mulai tanggal 11, 12 dan 13. Jadi untuk masyarakat Banyuwangi silakan hadir dan menyaksikan bagaimana kreativitas dari warga Gintangan ini. Selain Anda juga nanti bisa berbelanja berbelanja bagaimana produk-produk unggulan dari Gintangan. Ya, siap pick up lah. Ya. Siap uang. Warung-warung harus pekulaan. Iya, jelas gitu. Bisa itu. Iya, betul sekali. Akan semakin mengembangkan sayap mereka kan begitu. Iya, dan semoga ini memang berdampak pada perekonomian warga Gintangan. Luar biasa. Amin. Ya, baik ya. Itu sekilas dari apa yang sudah kita obrolkan pagi hari ini. Namun tadi sempat disinggung di tanggal yang bersamaan itu ada beberapa kegiatan di Banyuwangi. Nah, ini yang kemarin juga kita woro-worokan di masyarakat. Mumpung nih sekalian ini biar masyarakat yang dengarkan di Blambangan FM dan Habibullah FM tanggal 13-14 ada acara apa Bu Endang di stadion. Terima kasih Mas Ranu. Untuk tanggal 13 yang pagi itu tadi sudah disampaikan ada Festival Bambu Gintangan jam pagi. Untuk jam 14 itu openingnya Agro Expo. Tempatnya di Jalan Brawijaya, tepatnya di depan Samsat. Ya. Itu pukul 14 akan dibuka oleh Insya Allah Bapak Bupati. Untuk malamnya kita jam 16 itu Bintang Pantura, artis-artis ibu kota akan datang. Pantura Tour ya. Di Pantura. Nah, itu jadi nanti masyarakat Banyuwangi akan dihibur oleh artis-artis ibu kota lewat Pantura Tour dan akan disiarkan langsung dari stadion ya. Di Indosiar nanti ya. Nah, jadi Anda yang ingin menyaksikan di hari itu full kegiatan selain Gintangan, kemudian Agro Expo dan juga malamnya. Untuk Pantura Show ini ada dua malam, Mbak. 2 malam. Iya, sama malam Senin. Iya. Jadi Sabtu malam sama Minggu malam ya. Banyak artis-artis yang datang. Anda bisa langsung saja hadir ke sana. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir berbagi informasi pagi hari ini. Mas Rano. Dan semoga semua acara yang sudah dipersiapkan berjalan lancar. Amin. Tanpa ada halangan dan semoga sehat walafiat. Nah, itu yang terpenting. Ini terutama teman-teman di Dispar ini kayaknya. Gue lihat nih, gue udah pride hari libur tetap alasannya. Iro mau gawene rong lencer wis. Iya. Yang penting diparingi sehat. Alhamdulillah, karena kerjaan-kerjaan orang-orang ini semoga happy selalu ya. Terima kasih juga untuk pendengar Habibullah FM yang sudah menyimak acara ini dan kita akan berjumpa di program JRSB minggu yang akan datang di 88,1 Blambangan FM. Baru saja Anda ikuti Talkshow bersama jaringan radio siaran Banyuwangi. Kenali Banyuwangi lebih dalam dan kita akan dibuat kagum dengan segala potensi yang dimiliki. Lestarikan budaya, seni dan tradisi dan kita akan dibuat bangga menjadi Banyuwangi. Kembali kita jelang rangkaian acara yang akan semakin membuat Banyuwangi layak dicintai. Banyuwangi Festival 2017. Mei 2017 mengangkat potensi Desa Gintangan hadir Festival Bambu Gintangan 12 sampai dengan 13 Mei. Dilanjutkan dengan Banyuwangi Agro Expo 13 sampai dengan 20 Mei. Dan akhir bulan khusus bagi Anda pecinta durian hadir Festival Durian Songgon 20 Mei.
Mari bersama ukir kenangan paling berkesan dengan menjadi bagian termanis di bumi Blambangan dalam Banyuwangi Festival 2017. Hai, saya Wandra. Meskipun saya sibuk bernyanyi dan bermusik, buat saya pendidikan yang utama. Saya memilih Fakultas Ekonomi di Untak Banyuwangi. Untak adalah kampus yang mendukung prestasi akademik dan mendukung untuk mengembangkan potensi non-akademik. Ayo kuliah, Untak Banyuwangi pilihannya.